بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونستهديه ونتوب إلى الله توبة نصوحا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله أوصيكم نفسي وإياكم بالتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تبارك وتعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan para jamaah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, wajtina bidawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi para pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai yaumul qiyamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dalam atharnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kita, periksalah amal-amal kita, qabla an tuhasabu, sebelum yang memeriksa Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan perbaikilah, nilailah amal-amal kalian sebelum dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma amalun bila hisab. Di dunia kita masih bisa beramal dan belum dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Wal ghad, adapun nanti hisabun bila amal, yang ada hanya berperhitungan dan kita sudah tidak bisa beramal kembali. Sebelum waktu itu datang, mari kita perbaiki amal ibadah kita. Dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Sesungguhnya seorang hamba tidak akan bisa selamat nanti di hadapan Allah sampai dihisab oleh Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala an arba'in, tentang 4 nikmat yang Allah berikan. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya kita akan diminta pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama akan dihisab dari nikmat Allah Azza wa Jalla, an umrihi fima afnahu, yaitu nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Fima afnah, untuk apa umur itu digunakan jemaah? Berapa banyak kita menghabiskan waktu main game di handphone kita, nonton YouTube, namun kita lupa waktu yang kita pergunakan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala berfirman, wal 'asr, sungguh Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Innal insana lafi khusr,
Sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang menggunakan umurnya dalam keimanan. Wa amilus shalihat, dan dia dengan umurnya mengerjakan amal-amal saleh. Dan Rasulullah SAW beliau ditanya oleh sahabat Ansar, man khairun nasi ya Rasulullah wa man syarrun nas? Siapa manusia yang terbaik di antara kita dan manusia yang terburuk? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Seseorang yang Allah berikan umur, wa hasuna amaluhu, dengan umur itu semakin hari semakin dia memperbaiki amal-amalnya. Wa syarrun nas, dan manusia yang terburuk, man tala umruhu wa sa'amuluhu. Orang ini Allah berikan kesempatan umur di dunia, bukannya dia memperbaiki amalnya, bukannya dia menghisab dirinya, wa sa'a amaluhu, namun amalnya semakin hari semakin buruk, maka dia menjadi manusia yang terburuk. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terbaik dengan kita menggunakan umur kita untuk memperbaiki ibadah kita sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua, yaitu an ilmihi bima amila bih, tentang umur yang Allah berikan, tentang ilmu yang Allah berikan. Untuk apa ilmu itu jemaah? Apa diamalkan atau tidak? Jangan kita memasuki yang diancamkan oleh Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha yabghad, sesungguhnya Allah itu sangat murka, sangat benci kepada seseorang jahilun bi amri dunya, mahirun bi amli dunya, dia pintar perkara dunia, wa jahilun bil akhirah, namun orang ini jahil terhadap akhiratnya. Orang ini pintar berdagang, pintar bisnis, tapi dia tidak ngerti bab akhirat. Orang ini pintar bahasa Inggris dan lain sebagainya, tapi tidak bisa baca Al-Quran. Innallaha yaghdab, sesungguhnya Allah benci dengan orang ini. Alimun fid dunya, dia pintar perkara dunia. Jahilun fil akhirah, namun dia bodoh, gak ngerti tentang masalah akhiratnya. Bahkan Rasulullah menggambarkan jifatun fil lail wa himarun fin nahar. Orang yang pintar perkara dunia, bodoh terhadap akhirat, jifatun fil lail, dia itu ibarat bangkai di malam hari, tidur saja kerjaannya. Wa himarun fin nahar, dan dia di siang harinya kerja, gak mikirin akhirat. Himarun fin nahar, maka orang ini seperti keledai di siang harinya jemaah, dan seperti bangkai di malam harinya. Orang yang pintar perkara dunia, jahilun fil akhirah, tapi dia bodoh terhadap perkara akhirat.